Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia Maha Besar karena Ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Hougeng. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada 2, yaitu pertama, kebudayaan akan mati, kedua, Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Perbedaan itu fitrah dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Sabar itu nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Tragedi bom Bali yang terjadi di Ambang Ramacan adalah sebuah teguran ilahi tentang berjangkitnya epidemi perilaku iblis di kalangan masyarakat yang semakin hari semakin sering melakukan kekerasan.
Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.